Halo Sobat Pers, selamat datang kembali di Poto Talks episode ketiga. Akhirnya kita ada di episode ketiga yang pastinya udah ditunggu-tunggu banget nih sama Sobat Pers semua. Oke, kembali lagi bersama aku Akbar dan rekan aku di sini ada Kak Nur. Halo Kak Nur, apa kabar nih pada pagi hari ini nih? Halo Akbar, pastinya kabar aku baik banget dong, semangat dan semangat. Eh, Mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung aja sambut bintang tamu kita di episode ketiga ini. Ada Kak Akbil selaku Ketua Bidang Harmonisasi Kampus BEM FSM 2022. Halo Kak Akbil, apa kabar Kak? Halo teman-teman, seneng banget ya bisa di-invite di acara podcastnya teman-teman hari ini. Luar biasa, sebuah kehormatan buatku ya. Nah, boleh tuh Kak memperkenalkan diri lebih lanjut nih mengenai Kak Akbil nih, biar Sobat Pers ini lebih mengenal nih tentang Kak Akbil nih. Iya, oke. Mungkin kalau perkenalan aku Akbil Hafiz dari jurusan Bioteknologi angkatan 2019. Asalku dari Bandung dan juga apalagi ya, kenapa aku bisa di Arkam ya karena diminta Brian aja sih sebetulnya. Ya mungkin Oh, kurang lebih itu aja oke. sih. Hmm. Oke, jadi nih Kak Akbilnya dari Bandung ya Kak. Aku juga sama-sama orang Sunda nih Kak, aku dari Tasik. Oh gitu. Nanti Iya. udah ini forumnya bahasa Sunda kali ya? Tapi nanti Akbarnya gak ngerti. Jangan tuh Kak, Belajar nanti belajar. aku nggak bisa Kak. Nggak paham aku. Oke oke. Jadi sekarang posisi Kak Akbil di mana nih Kak? Di Semarang atau masih di Bandung? Aku kebetulan udah di Semarang sih sekarang. Oke. Mm-mm. Oke, jadi di Poto Talks episode ketiga ini kita mau bahas mengenai perkuliahan tatap muka nih Kak. Jadi kan setelah 2 tahun lebih perkuliahan di Undip ini dilaksanakan secara online ya atau daring gitu. Nah akhirnya di tahun ajaran 2022-2023 ini perkuliahannya itu akan dilaksanakan secara luring atau offline. Nah, benar banget nih kata Kak Nur nih. Jadi info tersebut itu sesuai dengan surat edaran ya tentang metode perkuliahan Undip di tahun ini yang dikeluarkan dan disahkan pada tanggal 21 Juli 2022 kemarin. Nah, kalau Kak Abil sendiri nih, waktu dapat info tentang surat edaran tersebut, reaksinya gimana tuh Kak? Apakah senang ya karena akhirnya kuliah offline atau sudah nyaman nih dengan kuliah online nih? Oke. Eh, aku reaksinya plus minus ya kebetulan. Karena satu sih aku senangnya akhirnya bisa ketemu adik-adik di jurusan di fakultas ya. Bisa ketemu anak-anak semester 1, 3, 5. Tapi sedihnya pun karena aku semester 7 aku diharuskan untuk online gitu. Nah itu yang bikin aku sedih. Jadi aku nggak bisa ketemu sama teman-temanku seangkatan sendiri gitu. Walaupun memang mungkin nanti kita bisa ketemu di lab gitu ya, karena nanti kita udah mulai persiapan TA. Cuman ya tetap aja ada rasa kangen gitu. Kita bisa ketemu di kelas, kita bisa bercanda bareng di kelas. But anyway, it's a good step towards better future, di mana kita sudah mulai bisa mengusahakan, kita udah bisa mulai mengusahakan dari yang namanya perkuliahan tatap muka ini gitu teman-teman. Oke Kak, jadi kan Kak Akbil ini angkatan 2019 ya Kak. Berarti kan sempat ngerasain kuliah offline nih waktu semester 1. Boleh dong Kak nih sharing ceritanya waktu kuliah offline dulu gimana gitu. Mungkin di antara Sobat Pers yang lagi dengerin Pototalk ini ada Maba Undip 2022 nih, biar dapat sedikit gambaran gitu mengenai kuliah offline, terutama untuk di FSM gitu Kak. Wah, asik banget ya dulu kalau zaman offline tuh sebelumnya. Kayak mulai dulu tuh kan ada yang namanya undip ngantuk ya teman-teman. Undip ngantuk. Jadi misal ada temen nih, temen kan tidur di belakang kelas, terus kita fotoin masuk undip ngantuk. Terus kalau misal dulu tuh ada dosen yang agak ini kan, agak strict. Terus tiba-tiba ada yang minum, langsung dimarahin gitu. Kalau misalnya sekarang kan kita tinggal off cam aja kan, tinggal off cam minum terus on cam lagi. Terus dulu tuh kalau misalnya telat kalau ke dosen-dosen yang strict ya udah
selamat tinggal, paling titip absen jatuhnya, gitu. Belum kalau misal ada kuliah umum nah itu biasanya kita duduk di mana, terus nanti kita ketemu dari dosen tamu dari luar, kita foto bareng. Wah, asik banget deh dulu. Belum lagi kantin ya, kantin FSM dulu tuh, wah, udah kayak pasar, ramai banget. Iya Kak, tadi sempat bahas kuliah umum ya Kak. Yang dimaksud kuliah umum itu gimana sih Kak? Soalnya aku juga baru pernah dengar tapi nggak tahu gimana tuh yang dimaksud kuliah umum tuh. Ya kuliah umum tuh jadi eh semacam kuliah dengan materi yang spesifik ya. Itu nanti bakal ngundang dosen dari luar. Nanti beliau bakal ngisi itu gimana di mana nanti tuh yang jadi peserta nggak cuma dari satu kelas atau dari satu angkatan aja. Tapi di situ bakal di-open buat satu angkatan di jurusan yang terkait gitu. Jadi tadi dosen dari luar itu dari luar Undip ya Kak? Ya, bisa luar Undip ataupun bisa di luar negeri. Oh, oke oke. Lalu nih Kak, menurut Kak Abil nih, sebaiknya kuliah itu sekarang ini luring ini sebaiknya itu sejak kapan sih Kak kuliah Kak? Apakah harusnya itu sudah semester kemarin ya karena corona juga udah mendingan apa gimana nih Kak? Kalau luring ya, eh sebenarnya keputusan ini ya, surat keputusan bersama 4 menteri itu mengenai PTM sudah ada semenjak Maret kalau nggak salah teman-teman. SKB nomor 4 teman-teman bisa cari di situ, di mana di situ mengatur mengenai perkuliahan tatap muka. Nah, di situ memang sudah diatur eh, ketika ketika nanti semester berapa sekarang? Ganjil berarti ya, semester ganjil, semester depan, ketika kasus COVID, ketika vaksinasi di satu kota itu telah mencapai 90%, lebih dari 90%, maka diwajibkan untuk universitas menyelenggarakan PTM secara keseluruhan, itu 100% gitu. Nah, memang data yang ada di Semarang ya, pada bulan April kemarin, itu sudah menunjukkan kalau aku hitung-hitung udah 85% vaksinasi dosis kedua. Nah, mungkin memang masih belum 90% teman-teman, tapi kita sudah mendekati ke situ. Sehingga untuk untuk idealnya memang perkuliahan tatap muka itu dilaksanakan pada semester ganjil sekarang itu teman-teman, ketimbang semester kemarin. Karena semester kemarin pun pada saat awal-awal bulan Februari itu kan kasusnya sempat naik lagi ya teman-teman. Kasusnya naik lagi, akhirnya diadakan vaksin booster begitu. Oke Kak, tapi yang aku lihat ya Kak, 2 minggu terakhir ini kasusnya tuh lagi naik lagi nih Kak. Dari Kak Akbil sendiri, kalau jadi mahasiswa yang kuliah luring nih, ada rasa khawatir gak sih Kak untuk kuliah luring gitu? Meskipun sesuai dengan surat edaran ya, kalau misal pelaksanaannya itu tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu Kak. Kalau kalau untuk memperhatikan protokol kesehatan jelas ya, itu udah jadi sebuah patokan standar umum buat sekarang di mana COVID itu rasanya sudah bukan jadi pandemi lagi, tapi udah jadi epidemi ya teman-teman. Nah, memang kasusnya ini mulai naik lagi ya teman-teman. Terakhir itu per tanggal 25 ada 4.048 kasus baru. Ya meskipun demikian rasanya sudah saatnya kita untuk bertemu di kampus begitu teman-teman. Karena pada akhirnya kita nggak cuman belajar ilmunya gitu loh, nggak cuman belajar ilmu yang kita dalami, tapi kita belajar mengenai bersosialisasi, kita belajar mengenai mengatur waktu, dan juga rasanya ketika kita ujian kita bisa belajar yang namanya kejujuran gitu teman-teman, gitu. Iya sih Kakak, soalnya kalau online ini kejujuran ini sangat kurang ya Kak.
Soalnya kan bisa apa ya ngerjain bareng juga ya karena online gitu, kumpul gitu. Iya itu makanya. Jadi, rasanya kita online tuh malah mengikis keimanan ya. Tapi ya walaupun walaupun begitu, ya insya Allah ya semoga kita bisa ketemu bareng-bareng lah di fakultas kita, gitu. Oke, Kak. Terus kalau menurut Kak Abil nih apa ya? Sarana prasarana dari Undip sendiri itu sudah mencukupi apa enggak nih, Kak? Kayak apa ya? Tempat cuci tangan atau hand sanitizer-nya atau menurut Kak Abil ini masih kurang banyak nih. Kalau sarana prasarana sebetulnya ya untuk standar standar protokol kesehatan, itu memang masih ada agak kurang ya, terutama di wastafel wastafel wastafel. Nah, memang di situ ada beberapa wastafel yang perlu dibenahi ya, salah satunya itu di depan ruang BEM itu udah nggak bisa dipakai. Tapi memang meskipun demikian ada beberapa juga yang emang udah jalan dan juga udah cukup bagus gitu. Nah, salah satunya itu di depan departemen biologi gitu. Jadi, eee, berproses tapi masih perlu dikawal gitu. Oke. Nah, sebagai mahasiswa, FSM nih, Kak, yang dikenal, banget dengan praktikumnya nih. Menurut pengalaman Kak Abil ini, kalau ngerjain lapar ini enaknya di mana, Kak? Laprak ya? Wah, kalau nyari spot sih sebetulnya banyak ya di FSM tuh. Kayak di depan gedung gedung E bisa, depan gedung, A bisa, depan gedung B bisa. Jadi, ya nanti teman-teman bakal tahu lah gedung A, gedung B, gedung C itu di sebelah mana sih gitu. Terus juga kantin kan sekarang udah direnov ya, jadi mendingan. Itu juga bisa. Ataupun sekarang, ada baru tuh, ada pendopo. Pendopo di sebelah departemen kimia. Nah, di situ juga teman-teman bisa ngerjain. Jadi sebetulnya spot-spot buat ngerjain lapak udah banyak sih, dan juga menyatu dengan alam gitu. Cuman memang minusnya, spot WiFi-nya masih agak kurang ya, masih belum menjangkau seluruh seluruh pojokan-pojokan FSM gitu. Oke, Kak. Jadi nih setahu aku ya FSM itu kan luas banget nih, Kak, waktu itu aku sempet, keliling FSM gitu. Nah, Mhm. buat Kak Akbil sendiri waktu itu untuk mengenal lingkungan FSM tuh butuh berapa lama sih, Kak? Mengenal ya? Mmm, nggak tahu sih ya, paling seminggu aja kelar sih, pas ODM. Oke, Mhm. kalau misal mahasiswa angkatan 2020 sama 2021 kan nggak ODM lagi nih, Kak, langsung kuliah luring aja gitu ya. Waktu itu Kak Akbil sempet ngerasain salah masuk kelas atau enggak gitu, Kak, karena belum kenal lingkungannya? Eee Bukan karena belum kenal ya, mungkin pas itu gara-gara buru-buru tuh pernah, pas itu salah mau UAS kalau nggak salah, iya mau UAS. Aku tuh ke ruang B30 berapa gitu, 302, 303. Nah, aku tuh lagi lari kan, lagi lari, terus masuk. Pas lihat buka, kok anak kimia gitu. Aku kan jurusan biotek ya, oh kimia, udah aku tutup lagi, ternyata sebelahan kelasnya. Walah, ya udah deh. Oke, Kak, jadi ini sebagai pertanyaan terakhir nih, Kak, ada nggak sih, Kak, tips dari Kak Akbil untuk menghadapi kuliah luring, apalagi buat mahasiswa, apa, rantau gitu, apalagi kan Kak Akbil dari Bandung gitu? Persiapan, mmm yang jelas persiapan untuk mau beradaptasi yang pertama sih. Beradaptasi di lingkungan yang ada, terus juga di jurusan yang ada, baru setelah itu teman-teman bisa pikirkan langkah selanjutnya teman-teman itu akan seperti apa. Karena buat step kedua dan seterusnya itu kembali lagi ke arah dan mimpi dari teman-teman sendiri, kenapa sih teman-teman mau ke sini, gitu. Oke Sobat Bers, mungkin cukup sampai di sini dulu Poto Talks episode ketiga ini. Terima kasih untuk Kak Abil yang sudah berkenan nih meluangkan waktunya buat ngobrol dan sharing bareng kita hari ini.
Terima kasih juga nih ya untuk Sobat Pers semuanya yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga Sobat Pers dan kita semua selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Aku Akbar dan rekan aku Kak Nur, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Potok Talks episode selanjutnya.